Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awakullama ahadu ana ta semangsane berjanji sapa sira. Maksud sira niki kaum Yahudi atau Bani Israel nggih. Berjanji Allah ing Gusti Allah dan ing janji alal imani ing atase iman bin nabiyyi kelawan Kanjeng Nabi. In kharaja. Nah iki artine metu. Tapi ben amri paham in kharaja lamun lahir atau hadir nggih di zamannya niku sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au nabiyya awin nabiyya atau berjanji kepada Nabi Allah yu'awanu yen to ora membantu sapa kaum Yahudi alaihi melawan ing atase Kanjeng Nabi ora membantu al musyrikina ing wong-wong musyrik. Nabadahu mongko melempar atau membuang hu ing ahad atau janji ai tarahahu tegese melempar hu ing janji. Sapa sing ngelempar atau membuang? Fariqun kelompok minhum kang tetep setengah saking Bani Israel ai binaktihi tegese kelawan merusak atau ngingkari janji terus iku nggih. Utawi lafal nabadahu iku jawab kullama dadi jawabe lafal kullama. Wa huwa hale utawi jawab kullama iku mahalul istifhami kedudukane istifham al ingkariyi kang bangsa ingkar. Niki diwaos kados niki mungkin tafsirane nggih kajenge ayat mungkin kalau tafsir bal aktsaruhum balik utawi akeh-akeh Bani Israel utawi bal iku lil intiqali makna intikal atau pindah mungkin kalau jelas iku la yu'minuna ora padha iman sapa Bani Israel atau sira kabeh niku walamma ja'ahum lan semangsane teka hum ing Bani Israel sapa rasulun utusan min indillahi saking tetep saking kersane Gusti Allah. Rupane utusan iku Muhammadun ya nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqun sifatnya nabiyina Muhammad niku musaddiqun hal yang beneraken lima maring perkara mahum kang tetep bareng sartane Bani Israel. Nabaza membuang atau ingkar nggih saged sapa farikun kelompok minal ladina saking wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab kitaballahi ing kitab Gusti Allah ayat Taurat tegese kitab Taurat buang iku wara'a zuhurihim ana ing burine gegere Bani Israel atau Yahudi mungkin kalau tafsirnya maksudnya geger niki napa dada mburi kok di jelas namanya ailam ya'malu tegese ora agawe atau orang lakoni sapa Yahudi bima lan perkara fiha kang tetep ing dalem Taurat bayane minal imani nyatane ing iman birasul iklan utusan wa ghairihi lan liyane iman dengan utusan ka'annahum kaya teman setune Bani Israel iku la ya'lamuna ora padha ngerti sapa Bani Israel atau sira kabeh ma ing perkara biya kang tetep ing dalem man wong annahu teman setune man iku nabiyun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun iku hakun ya hak dari nabi yang benar kata sendiri. Aw annaha atau teman setune ma iku kitabullahi kitab Gusti Allah. Nah niki
tafsiranipun apa? Dados wau kula waos awakul lama. Kan arti cara kita niku ana to atau mengapa. Jadi berhubung niki teng tafsiripun pun dijelasaken dados awakul lama atau kul lama niku jawabe saking dawuh nabadahu, melempar kados niku membuang. Niku keteranganipun mahalul istifham niku cara nahune mahalul istifham lil ingkari. Dados kuli ngateni cara tafsiran niku patutkah. Kados niku kan. Awakul lama ahadu, patutkah ketika mereka kaum-kaum Yahudi berjanji ngaten nggih kepada Allah dengan suatu janji kados niku. Janji napa? Bani anu kaum Yahudi niku teng Taurat niku pun janji bahwa iman kepada Nabi Yina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat lahir nanti. Sing diwas mau wau niku alal imani bin nabiyyi in kharaja. Jadi iman, janji iman di saat di kitab Taurat itu udah tertulis dari dulu ya, udah dijelaskan tertulis bahwa termaktub Nabi Muhammad niku adalah nabi nanti di akhir zaman. Dan apalagi isi janji itu selain janji kepada Allah, kaum Yahudi juga berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zamanin Nabi Muhammad itu. Janjinya apa? Allah yu'awanu alaihi musyrikina. Apa niku tafsirane? Tidak akan membantu. Dari dulu kan jelaskan tidak akan koalisi lah kados niku nggih, tidak akan membantu orang-orang musyrikin. Nah niku tafsirane napa niki? Sing dimaksud tidak akan membantu orang-orang musyrik. Nah niki asbabun nuzulnya niku sejaranipun jelas. Merujuk teng kitab Nabawi Hisam niku. Monggo sing pun pernah mondok buka kitabe niku di abad Masehi kelima Masehi. Niku terkenal dengan perang Khandaq. Apa itu perang Khandaq? Perang Khandaq itu juga dikenal dengan perang Ahzab. Itu perang parit. Khandaq itu adalah parit. Nah, dalam perang itu, apa sebab terjadinya perang Khandaq itu? Adalah kaum-kaum Yahudi itu, yaitu pengkhianatan Bani Nadir dan pengkhianatan Bani Quraidah. Ngaten nggih? Paham mboten niki? Dari dulu, dari kitabnya, dari zaman Yahudi sebelum Nabi lahir kan sudah berjanji akan iman kepada Nabi Muhammad. Nggih paham nggih? Dan begitu sampai kepada zamannya Nabi Muhammad pun mereka berjanji tidak akan bekerja sama dengan kaum-kaum musyrik. Kalau di zamannya kaum musyrik ini masih Arab Gel. Itu ada yang kaum musyrikin itu diantaranya ada kaum Quraisy dan ada kaum Ghatafan. Itu dalam sejarahnya itu di kitab An-Nabawi itu yang saya sebutkan tadi. Itu jelas sekali sejarahnya. Sebab terjadinya perang ini sebab apa ya, kalau bahasa sekarangnya itu kaum-kaum Yahudi itu sebenarnya di zamannya itu udah dalam perlindungan pemerintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang itu kaum minoritas mungkin sudah tinggal di Indonesia. Ya, saya nggak usah sebutkan contoh lah ya. Udah minoritas, sudah dilindungi hak-haknya, sudah dibantu segala kebutuhannya, tapi dalam prakteknya kaum Yahudi ini malah berkhianat. Dia malah berkonspirasi dengan kaum-kaum musyrikin, yaitu kaum-kaum Quraisy. Selain kaum Quraisy juga ada kaum Ghatafan yang musyrikin penyembah berhala Gel itu dari Arab itu. Karena iri dengki. Ini faktor utamanya adalah hasad. Kenapa Bani Nadir dan Bani Quraidah dari kaum Yahudi itu berkhianat? Karena iri. Dari dulu sudah disebutkan kenapa tidak mau menerima, tidak iman kepada Nabi Muhammad, ya karena itu, karena iri. Atas niku. Padahal sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad sudah disebut dalam Taurat. Nah niku sendiri maksud
sudah berjanji tidak akan membantu orang-orang musyrik, tapi dalam prakteknya justru kaum Yahudi berkonspirasi dengan orang-orang musyrik untuk menyerang Nabi Muhammad. Dalam kisahnya, subhanallah, pasukan Nabi Muhammad cuma 3.000 tentara. 3.000 tentara. Dari kaum Quraisy kurang lebih 10.000 dan ditambah yang Yahudi itu berkhianat menjadi 15.000. 15.000 melawan 3.000 pasukan. Secara logika masuk akal apa enggak ini? Enggak. Tidak masuk akal. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menang. Gini apa mboten? Nggih. Nah niku secara ngaten. Itu perlu dikupas bahwa yang dimaksud Allah ya'awanu alaihi musyrikin gini secara perang Khandaq itu. Dan perlu diketahui, ini juga sudah jelaskan, tidak semuanya orang Yahudi itu memang kebanyakan memang berkhianat. Ini contoh kecil, ada sahabat dari kaum musyrikin yang sudah iman kepada Kanjeng Nabi, tapi tidak diketahui oleh kaumnya. Kaum musyrikin itu siapa dia? Siapa beliau? Yaitu sahabat Nu'aim bin Mas'ud. Sehingga Rasulullah menugaskan sahabat Nu'aim bin Mas'ud menjadi intelijen. Itu sejarahnya begitu. Itu artinya tidak semuanya orang Quraisy atau tidak semua orang Yahudi itu pengkhianat. Dan salah satu lagi dari Ahlul Kitab, siapa? Sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat yang tadinya itu penganut Injil. Karena beliau ketemu dengan zamannya Nabi Isa, sebelum ketemu Nabi Muhammad, beliau iman kepada Injil, iman kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu ketemu dengan Nabi Muhammad, zamannya beliau iman kepada Al-Qur'an. Nah, lewat beliaulah, karena beliau bukan orang Arab yang datang dari luar negeri, katakanlah, yaitu dari Persia. Dia itu katakanlah ahli kitab yang mungkin kalau orang sini itu yang mungkin bukan orang Indonesia kayak gitu ya. Justru beliau orang yang sangat luar biasa dalam hal taktik perang. Beliaulah satu-satunya orang yang punya ide untuk menggali parit-parit. Makanya disebutkan perang Khandaq. Nah, beliau mengusulkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk menggali parit. Nah, dengan menggali parit itu, alhamdulillah saya itu sudah terbayang dan saya sudah pernah ziarah ke sana. Itu kota Madinah kan dikelilingin gunung. Nah, itu ada beberapa nama daerah itu terbuka yang untuk mengarah ke Mekah, yang rata-ratanya dulu musyrikil Arab kan dari kota Mekah. Nah, untuk daerah-daerah yang bisa ditembus yang padang pasir itu adalah yang dibuat parit-parit itu. Nanti kisah ini banyak keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain ya, mungkin insya Allah nanti di surat Al-Ahzab juga nanti menerangkan tentang perang Ahzab ya, perang Khandaq ini. Nah, dengan kepintaran taktik Salman Al-Farisi, alhamdulillah pasukan yang 15.000 itu tidak mampu menembus tengah kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sahabat Nu'aim yang intelijen itu juga sudah mampu memporak-porandakan, mencerai-beraikan persatuan orang Quraisy dan orang-orang Yahudi itu yang Bani Quraidah sama Bani Nadir. Mungkin kalau diceritakan panjang sekali, mungkin tidak cukup sampai jam 12 ini kisahnya itu. Tapi intinya saja, apa yang kita ambil dari kisah ini, sejarah ini, kan sudah jelas ya yang dimaksud dengan melanggar janji, membuang janji ini, yaitu mereka tidak berjanji tidak bekerja sama, tapi nyatanya prakteknya mereka bekerja sama. Justru mereka lah faktor utama yang berkonspirasi dengan musyrikin. Orang tadinya damai, gara-gara beberapa gelintir orang Yahudi, akhirnya apa? Perang. Konspirasi itu sering memfitnah
yang dari pengkhianatan Quraisy sama Nazir ini. Akhirnya terjadi perang. Kita ambil apa? Pemahaman atau kita itibar dari kisah ini. Luar biasanya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menerima ide dari orang yang bukan marganya. Yang bahwa Salman Al Farisi itu kan orang luar negeri lah kalau kita pahamin itu. Yang baru pertama kali orang-orang Arab itu ada taktik perang dengan menggali pari. Sejarahnya baru pertama kali. Orang Badar dulu tidak. Fathul Makkah juga tidak. Dan di tahun kelima Masehi ini baru ada istilah menggali pari. Itu ide dari orang luar yang notabene tadinya bukan orang-orang ini sahabat-sahabatnya Rasulullah. Dari orang-orang yang penganut Injil tadinya. Yang alhamdulillah Salman Al Farisi terus iman karena benar-benar mempelajari Injil dengan seksama. Insya Allah bisa dibuktikan kalau pendeta-pendeta mempelajari Injil dengan sesungguhnya Injil yang asli, insya Allah menjadi mu'alaf, insya Allah masuk Islam. Allahumma amin. Itu pun kisah banyak lah. Silakan Anda buka di YouTube itu. Karena kisahnya seperti itu. Termaktub semuanya Nabi Muhammad itu ada Nabi yang benar. Yang dikatakan tadi itu ma fiha man annahu nabiyyu haq au kita apa mau au innaha kitabullah niku pun leres kados niku. Tujuannya Nabi Muhammad niku pun jelas membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Mungkin sedikit mantap dipahami nggih. Napa sing dimaksud napa niki? Nabata fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim. Dari kelompok-kelompok orang-orang yang dikasih kitab, pemahaman kita ya otomatis orang-orang itu ada alur kitab ya. Mungkin zaman sekarang ya kiai-kiai inilah nggih. Paham enggak? Jadi orang-orang yang dikasih kitab, mempelajari kitab-kitab Taurat itu bahkan katanya bal itu di mana bahkan kebanyakan dari mereka orang-orang ahlul kitab itu membuang kitab-kitab Taurat itu ke belakang gegerek apa geger bahasa Indonesianya apa sih? Punggungnya kaum Yahudi itu apa maksudnya? Jadi itu membuang kitab teng geger katanya itu mboten. Sing dimaksud wara'a zuhurihim adalah mereka tidak mengamalkan ayat-ayat Taurat. Aten. Seperti paham nggih? Sing dimaksud wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka itu tidak mengetahui. Jadi sing dimaksud seolah-olah padahal mereka tahu. Tafsirnya apa? Berarti mereka mengabaikan. Karena pemikiran mereka dulu di Al-Quran yang ayat sebelum juga dijelaskan lantamas sana nara illa ayyamam ma'duda. Karena keyakinan mereka itu api neraka tidak akan menyentuh mereka. Walaupun menyentuh hanya 40 hari. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi itu dalam kitabnya. Jadi ya repot. Keyakinannya sudah melenceng. Itu yang dimaksud mengabaikan. Lah paling aku disisai paling 40 hari. Setelah itu aku masuk surga. Dulu kan jelaskan ya bahwa surga mereka anggap adalah milik mereka yang lain tidak berhak atas surga itu. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi. Auzubillahi min dzalik. Nah, niki pun sayat nggih. Iku keteranganipun sing dimaksud iku pun paham nggih wau nggih. Dados Allah yang awanu alaihi musyrikin gini ku. Kisah sejarahnya nih Bu. Terus Bani Nadir, poinnya Bani Nadir dan Quraidah yang sudah dalam perlindungan Rasulullah justru berkhianat. Pok apa-apa berkhianat penyakitan. Sakit apa ora sakit? Sakit berdarah. Lah itu. Poin apa-apa kalimat khianat. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Mulanya kita kalau sudah apa ya berjanji sebenarnya kayak kita di LB kan nang kontrak kita wis janji lah ya wis setia lah dalam arti ya tetap apa kayak
4S apa Pak Lukman? S. Nah itu ya seperti itulah. Wis kita sebutkan tiap hari ya dilakukan lah. Mau ketemu wis janji senyum salam sapa dan santun. Kok dalam prakteknya enggak. Ya udah beda kalau kamu Yahudi. Itu namanya berkhianat. Saya dipahami nggih? Ya semacam itulah kita itibar ke ayat Quran ini. Terus malih واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان عليه Salam. Ampun ragu di saat kita mendengar walaupun tidak keras tengah hati sampean cepat-cepat mengucapkan alaihi salam. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman Alaihi salam. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah. Ini terpanggil kali penyebutan asma Nabi Sulaiman alaihi salam. Awal kita maos alif lam mim sehingga malam niki alhamdulillah iki kesebat Nabi Sulaiman teng mriki. Kula sering nggih. Wattabau. Wattabau lan padha mengikuti sapa kaum Yahudi. Maing perkara tablu kang wis maca, kang wis padha maca. Nah niki wattabau ta lafal wattabau iku atfun ala nabadha, ataf kepada dawuh nabadha. Berarti masih keterkaitan kali wau. Niki maksudnya untuk kisah. Kenapa keterkaitan mungkin perlu jelaskan. Maing perkara tatlu kang wis maca, kang wis padha maca. Nah niki kenapa diartini fil madi, dikasih fil mudhari. Lah niku nek penasaran wis pada mondok maning bae. Niki menjelaskan aku mungkin panjang. Paling intine niki fil mudhari dipun maknani fi'il madi. Maing perkara tatlu kang wis padha maca, ayatala tegese wis maca sapa as-sayatinu pira-pira setan. Ala mulki Sulaimana. Nah niki ngala bimakna fi, alasane nggih kathah malih. Berarti saged diwaos fi ahdi mulki Sulaiman kang tetep ing dalam zaman atau mangsa zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah maupun kasebat isim mausul matajlu berarti teng minas sihri niki bayane minas sihri nyatane sihir. Kados niku carane maos. Nek mboten ngertos pelajaran aku mungkin bingung minas sihir maksudnya apa. Berhubung mata tulis mausul berarti ketah bayaniah niku dipun jelasaken dipun maos. Bayane minas sihri nyatane sihir. Wa kanat lan ono sapa syaitan dafanathu kang mendem sapa syaitan hu ing sihir tahta kursi ono ing sak ngisore kursine Nabi Sulaiman alaihi salam. Laman nuzinga nalikane den coplok atawa runtuh
apa mulkuhu kerajaane Nabi Sulaiman alaihi salam. Au kanat atawa ana sapa setan ana iku tastariku mencuri sapa setan as-sama ing pendengaran. Jadi nguping lah nggih, nguping cara bahasa gampang kita mencuri pendengaran kan nguping nggih. Watadumulan ngumpulaken sapa setan ilahi maring sihir akadiba ing pira-pira kebohongan. Watulakihi lan menyampaikan sapa setan ing sihir ilal kahanati maring dukun atau juru bade cara bahasa logat Jawawiyah niku. Ilal kahanati maring dukun kata saya paham kata sing mawon nggih. Fayudawinunahu apa ya? Fayudawinunahu membukukan jadi buku akan nggih. Fayudawinunahu mongko buku akan sapa kahana sapa dukun hu ing sihir wa fasalan kuncara. Jadi dibukan terus terkenal kata niku. Buku akan wa fasalan kuncara. Zalika ing mengkono-mengkono sihir. Wasa'a lan masyhur. Terus wa fasa lan wasa'a niku artosnya sami lah maksudipun. Wasa'a lan masyhur. Annal jinna ing teman setune jin. Annal jinna ta'lamu ghaiba. Iku ta'lamu ngawuri sapa jin al-ghaiba ing perkara kang gaib. Fajama mongko ngumpulaken sapa Sulaiman Nabi Sulaiman. Al-kutuba ing pira-pira kitab. Wadafanaha lan mendem sapa Sulaiman ha ing kitab. Falamma mata mongko nalikane kepundhut sapa Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalat mongko nudahaken sapa sayatinu pira-pira syaitan. Alaiha ing atase kutub. Nudahaken anasa ing menungsa. Fastakhrijuha mongko amrih ngetokaken sapa anasa ing kutub. Fawajada mongko nemu fiha ing dalam kutub nemu as-sihra ing sihir. Faqalu mongko padha ngucap sapa annas. Innama mulkukum bihadza fitnah. Innama mulkukum aing taman setuhune kerajaane sira kabeh bihadza kelawan ikilah, kelawan ini. Maksudnya apa itu? Kitab sihir. Fata'lamuhu mongko padha belajar hu ing sihir. Fata'lamu mongko padha belajar sapa annas hu ing sihir. Warafatu lan padha buang sapa annas buang kutuba anbiyaihim ing pira-pira kitabe nabine Gusti dudu pira-pira kitabe annas niku Bani Israil niku. Qala ta'ala nggih pun kula tafsirin. Bismillah. Napa niki maksude? Sing dimaksud ngatof wau ngatof ngalana badza. Napa nggih bersambung dengan masih keterkaitan dengan nabaza, dawuh nabaza membuang wara'a zuhurihim. Ayat niki napa? Dados tiang-tiang Yahudi niku membuang kitab-kitab Allah, nggih menika Taurat dan hukum-hukum lain, nggih. Yang hukum-hukum dari Allah itu mereka membuang Taurat lalu mereka mengambil mengikuti apa-apa watabau kata saya watabu kan mengikuti ke sesuatu yang sudah dibaca sama setan waktu di zamannya kerajaan Nabi Sulaiman. Nah niki kalau jelasaken riyin sinten niku Nabi Sulaiman. Insyaallah pun sami paham nggih. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang sangat masyhur kekayaannya. Nek nggih? Nggih. Sangat masyhur dengan kesaktiannya. Bilang mboten? Masyhur. Nggih. Nah niku bisa menjadi suri tauladan buat kita semua bahwa kekayaan itu penting. Apa maksudnya? Karena Islam yang kuat adalah orang yang banyak harta. Dan niku tabarukan dengan ayat ini kita teng jero hati kita panteng
tabarukan. Ya mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita semuanya, ya setidaknya rizkinya jembar seperti Nabi Yina Sulaiman alaihi salam. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin. Iku enten penjelasan. Nah, kula kisahkan kados niki. Kula ajeng menyelipkan kisah ingkang perlu dipun ambil hikmahipun. Ada kisah Nabi Sulaiman ketika berjalan keluar dari singgasana. Beliau mendengar ada suara yang sedang berdoa meminta hujan. Setelah diteliti ternyata yang sedang berdoa meminta hujan adalah seekor semut. Seekor semut itu berdoa, ya Allah, kirimkanlah kepada kami hujan. Kami sungguh butuh kepada air hujan. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengetahui siapa yang berdoa adalah seekor semut, sungguh takjub dan luar biasa kagetnya. Seekor hewan loh berdoa kepada Allah. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya banyak yang lalai tidak berdoa. Dan tatkala itu Allah langsung berfirman kepada Sulaiman, katakanlah wahai Sulaiman, doanya semut sudah saya kabulkan. Alhamdulillah. Kita ambil dari kisah ini apa? Seekor hewan loh, semut. Bok jenengan padang ketemu semut, bahkan orang kepitak pun nyemprot atau sengaja membunuh. Nek nggih, jangan sangka. Kita iktibar dari kisah ini, kalau kita orang yang bijak, kalau kita yang punya naluri, janganlah membunuh hewan seekor semut atau hewan yang lainnya dengan tanpa hajat atau tanpa sebab. Paham kan? Seekor semut pun bisa berdoa dan doanya dikabulkan. Itu artinya manusia di sekelilingnya mendapat keberkahan biwasilah doanya semut. Nah, itu. Makanya kalau kita udah mendengarkan kisah ini, pada suatu saat nanti kita ketemu semut atau hewan apapun yang sekiranya nggak bikin madarat kepada kita, janganlah kalian bunuh. Jangan dibunuh. Itu pesan. Itu dari yang ulama dari zaman dulu itu begitu. Terutama ulama yang sufi. Seandainya kalau kalian darurat untuk membunuh semut atau menyingkirkan semut, itu pun kalian perlu matur. Seperti Nabi Sulaiman. Mohon maaf semut, sumpama gitu ya. Karena kamu mengganggu saya, terpaksa kamu saya singkirkan atau terpaksa saya bunuh. Itu semua karena Allah Ta'ala. Harus ada ikrarnya. Kalau nggak terpaksa ya janganlah. Karena semut dan hewan-hewan lainnya itu bisa berdoa kepada Allah dan selalu bertasbih kepada Allah. Dan tumbuhan pun begitu. Nah, itu diambillah kisah itu dari sejarah kisah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bijaksana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berbelas kasihan, berkasih sayang. Itu sih dimaksud dari kisah ini sebenarnya. Seekor semut pun bisa berdoa. Nah, apalagi kita manusia yang dikasih akal kok sampai lali tidak berdoa, itu namanya sombong. Iki terus malih. Iki sing dimaksud napa? Matat lu syayatinu ala mulki Sulaiman minas sihri wa kanat tafanahu tahta kursiyhi. Ini kaum Yahudi itu membuang kitab-kitab ayat dari Allah itu ke belakang. Itu artinya tidak mengamalkan ayat-ayat Allah. Justru mereka akhirnya mengikuti dengan apa-apa yang telah syaitan lihat ketika zamannya kerajaan Nabi Sulaiman itu mencuri pendengaran. Karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang punya kesaktian luar biasa. Bahkan punya julukan nabi seluruh makhluk. Itu Nabi Sulaiman, nabi satu-satunya nabi yang memimpin seluruh makhluk.
Karena beliau bisa berkomunikasi dengan Hewan. sehingga angin pun nanti ini kisah ini keterkaitan dengan banyak surat. Ada An-Naml, ada surat Al-Azab, terus ada surat mantan kelalen. Bener aktif lah istiqomah ngaji tafsir insyaallah mungkin kepanggil. Allahumma amin. Surat An-Naml, Ahzab, As-Sad. Kata niku mungkin keterkaitan kali kisah-kisah Nabi Sulaiman iki. Karena Nabi Sulaiman ini adalah termasuk keempat nabi yang terbesar di dunia ini. Siapa empat nabi itu? Yaitu ada Nabi Zulkarnain, Nabi Sulaiman yang dari Muslim, terus dua raja yang sangat besar atau sangat kuat menguasai dunia itu dari kafir ada dua. Cuma saya lupa itu. Kalau ngaji maning lah gampang lah. Intinya yang saya tahu, yang pernah saya ngaji itu kisah sejarah raja terbesar di dunia adalah ada empat, dua dari Muslim, dua dari kafir. Itu Nabi Sulaiman termasuk salah satu raja yang besar kekuatannya. Bahkan hampir menguasai separuh dunia itu Nabi Sulaiman. Mulanya kita alhamdulillah kita barukan dengan kita mengirim doa atau tabarukan dengan tersebutnya Nabi Sulaiman dalam Al-Baqarah ini. Allahumma amin. Dan ini menjelaskan di zamannya Nabi Sulaiman kerajaannya itu setan itu mencuri pendengaran, tastariku sam'a wa tadummu ilayhi akadiba wa tulaqqihi ila kahana. Jadi setan itu di zamannya itu mencuri pendengaran. Dan setan itu menyampaikan pendengaran ilmu-ilmu itu disampaikan ke para dukun. Ilal kahanat itu yang dimaksud itu. Dan lalu dukun itu membukukan apa-apa yang telah dibisikkan setan kepada dia. Fayudawwinunahu wa fasya. Dan akhirnya kuncoro. Kuncoro itu apa? Kondang. Jadi itu artinya kitab Taurat, ayat-ayat Allah tidak dipakai. Napa mau? Siti maksud kitaballahi wara'a zuhurihim, mereka buang ke belakang punggung mereka, itu tidak mengamalkan Taurat itu. Dan lalu para kaum-kaum ini justru mengikuti apa yang disebarkan yang tadinya dari setan kepada para dukun. Akhirnya justru mengikuti yang dimaksud di sini sihir atau niku. Nah ini wafasa lan kuncoro, maksudnya buku-buku sihir itu. Karena dipelajari dan kita memiliki wasa annal jinna ta'lamul ghaiba. Dan setelah Nabi Sulaiman tahu atus niku nggih. Wau dereng jelasaken dereng sing sihir niku. Iki jane enten kisah niki nek mboten di udari niki bingung. Nggih. Terus kelingan. Dados wadafanathu awal kali wadafanaha kaping kali niku benten maksudipun. Nggih. Wadafanathu tahta kursihi. Nah niki sing dimaksud wau man minas sihri wa kana dafanathu tahta kursihi. Dan sihir itu dipendam di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Dan itu boleh kula jelasaken. Enten kisah ini iki saya sebetulnya panjang. Sihir apa catatan sih? Catatan masih umum. Catatan kan umum, bisa catatan apa? Kalau sihir itu udah khas, udah ma'rifat kalau itu sihir. Nah ini sihir itu kenapa dipendam di bawah kursinya Nabi Sulaiman? Nah ini kisahnya panjang. Kalau di sini baru globalnya aja ya. Tapi insya Allah ini juga nanti ada keterkaitan dengan nanti ada penjelasan di surat yang lain. Itu yang sebutkan saya tadi. Biar ini dan paham, saya jelaskan dulu. Terus di saat kerajaan Nabi Sulaiman itu jaya-jayanya, itu ada seorang jin yang kafir dan jin yang sangat jahat. Itu banyak ikhtilaf ulama, tapi yang masyhur menurut tafsir Jalalain adalah nanti di surat yang lain yang termasuk nama jin itu adalah Sakhr. Nah jin itu
ngembang-ngembang berubah wujud menjadi Sulaiman karena punya tujuan untuk menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ini kisah singkat ya, kalau diurai ini panjang sekali sebenarnya kisah ini, mungkin 2 jam nggak cukup. Kisah singkatnya saja. Yang dimaksud dengan wakana dafanathu tahta kursihi. Kenapa sihir itu dipendam di bawah kursinya Nabi Sulaiman? Begini. Jadi ketika Nabi Sulaiman kisahnya itu beliau mempunyai cincin. Ini akurat karena ini ada surat yang lain menjelaskan itu. Nabi Sulaiman punya kekuatan pada cincin. Nah, ketika beliau yang namanya cincin itu adalah mukjizat dari Allah, daripada Nabi Musa kan tongkat. Nah, Nabi Sulaiman ini cincin, kekuatannya pada cincin itu mukjizatnya. Nah, ketika beliau masuk ke toilet, mungkin bahasa dulu gak ada toilet ya. Intinya pahamnya ke toilet lah. Ya. Beliau buang hajat. Beliau kan selalu dikawal oleh istrinya yang paling cantik, subhanallah, dan paling dipercaya. Tapi namanya saya lupa. Itu Bilqis bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Itu masih bisa sini lagi. Intinya selalu dikawal oleh istri yang paling cantik dan paling amanah, paling dipercaya. Nah, ketika beliau Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke toilet, nah tadi yang saya ceritakan jin yang jahat tadi, yang namanya Sakhr itu. Kalau kitab yang lain ada 3 nama, ada Bakyak apa-apa itu, ada Bakyak, ada Bismillah alam. Karena saya anti tafsir jalan, saya yang masuk aja lah ya. Jadi jin jahat itu berubah wujud menjadi Sulaiman. Nah, ketika Sulaiman masuk ke toilet, jin jahat ini yang namanya Sakhr ini menghampiri istrinya Nabi Sulaiman itu. Karena berwujud seperti Sulaiman, otomatis meminta cincin itu langsung dikasih. Padahal itu jin kafir itu. Jin jahat sekali itu. Nah, singkat cerita, ketika cincin itu dipakai, semua makhluk, manusia, jin, hewan, semuanya tunduk kepada jin Sakhr. Otomatis Nabi Sulaiman begitu keluar dari toilet itu, nyamper istrinya dipintakan cincin mana cincin yang tadi. Loh, kan tadi udah dipinta. Lah tadi siapa? Lah otomatis ada perselisihan yang akhirnya karena Nabi Sulaiman mujizatnya pindah ke tangan lain, akhirnya waktu itu Nabi Sulaiman tersingkirkan. Kisah ceritanya udah, pokoknya ini singkatnya aja ya. Kisah masyhurnya Nabi Sulaiman mengembara, sering dilemparin orang karena sudah tidak punya kekuatan. Itu termasuk ujian Allah kepada Nabi Sulaiman aslinya itu. Sebenarnya itu ada ilmu tasawuf, ilmu apa nanti dalam kisah itu. Tapi nek jelasnya kan ini orang langsung paham pada malam ini. Udah, kisahnya singkatnya saja. Ini jam 11 kurang. Asik banget cerita ini, luar biasa. Bersambung, Ji. Bersambung? Bersambung ya wes, ke poinnya saja dulu ya. Karena itu juga keterkaitan dengan surat yang lain. Nah, terasipun cincin itu sudah di tangan jin Sakhr. Dengan seketika jin Sakhr menduduki singgasananya Nabi Sulaiman. Udah, pokoknya jin Sakhr udah jadi raja lah. Dia udah di situ udah senang-senang lah. Yang jadi raja sih. Nah, Sulaiman yang asli justru mengembara ketika di pinggir laut. Itu menjadi kuli lah intinya, selama pengembara itu dia mencari suap nasi ibaratnya, apapun dia lakukan. Nah, kisah kenapa ini dipendam, sihir itu dipendam sama setan di bawah kursinya begini. Otomatis kan jin Sakhr itu punya kekuatan itu kan semuanya manut ya. Di saat dia menjalankan roda pemerintahan, banyak istri-istri Nabi Sulaiman itu curiga. Salah satu kecurigaan, kenapa di saat haid kok justru Sulaiman mengajak hubungan intim? Kan semuanya bingung. Nabi Sulaiman kan otomatis tahu hukum, kalau haid nggak boleh digauli. Apa siapa ge? Kang Robi. Nafsune muncak aja antek. Lagi haid digauli. Gus Mamun ya kadang-kadang ya. Ada cara lain sih, nggak harus digauli. Pokoknya kudu ngaji gue. Ciri-ciri kecurigaan yang membuatku curiga luar biasa.
Kan kisahnya istrinya Nabi Sulaiman itu ada 100. Ada 100 putri. Dan ke 100 putri ini semuanya heran. Kenapa di saat lagi suci Nabi Sulaiman yang palsu ini kok nggak pengen? Kepengennya justru di saat lagi haid. Nah, karena Sulaiman palsu ini sering membuat kecurigaan, di antaranya membuat keputusan-keputusan hukum yang sangat batil. Akhirnya para ulama-ulama di situ, pemuka-pemuka Taurat di situ, kiainya lah kalau zaman sekarang ya, berkumpul sidang. Itu artinya ini ada ketidakbenaran sama Sulaiman. Waktu itu belum curiga kalau itu bukan Sulaiman. Itu artinya mereka curiga kalau Nabi Sulaiman itu terkena sihir. Nah, di saat para pemuka-pemuka, orang-orang terkemuka di kerajaan Sulaiman itu mau nyidang, mau apa ini ya, mau ngadilin si Sulaiman palsu ini. Nah, jin sahir ini kan juga sakti, udah tahu bahwa dia mau terbongkar kebusukannya, kayak gitu kan. Nah, begitu kayak gitu, saking takutnya, akhirnya seluruh buku-buku sihir itu, karena sebelum ketahuan dia pendam di kursinya, bawa kursinya Nabi Sulaiman, karena dia masih kuasa, masih duduk di situ, karena ketakutan nanti kebongkar. Sehingga dia begitu dikejar sama para pemuka, lari ke pinggir laut. Akhirnya cincinnya karena jatuh, karena yang pemuka-pemuka juga sakti juga kan di zamannya, cincinnya terpental ke tengah lautan. Akhirnya cincin itu dimakan oleh ikan. Itu kisahnya begitu. Nah, singkat cerita, Nabi Sulaiman yang asli ketika dia menjadi kuli panggul, saking laparnya, dia bertemu dengan nelayan. Dia berburu, maksudnya biar saya yang mikul, ceritanya disuruh sama nelayan biar membantu mikulna ikan-ikan itu. Nah, Nabi Sulaiman menjawab, ya saya membantu. Nah, apa upah saya? Nanti saya upah dengan ikan yang kamu bawa. Dikasih 1 ekor ikan. Nah, sama Nabi Sulaiman ikan itu, ini semuanya biidznillah, semuanya dengan kebesaran Allah. Itu bukan suatu kebetulan, itu Allah yang sudah mengaturnya. Begitu ikan mau dimasak, dibelah, ada cincin beliau, wah ini cincin saya dipakai. Kembalilah kekuatan lagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Alhamdulillah. Itu kisah sejarahnya luar biasa. Hadza min fadli Rabbi. Nanti itu ada keterkaitan nanti dengan Sulaiman panjang kisahnya itu. Yang ada nanti ketemu menaklukkan ratu yang cantik dan luar biasa, tapi masih musyrik. Nah, itu nanti insya Allah ada keterangan itu di surat An-Naml ayat sekian. Itu juga nanti menjelaskan ada surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu, Bismillahirrahmanirrahim, innahu kana min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waktu nih muslimin. Gue ayat gue penting banget. Tapi ya nantilah waktu-waktu. To be continue. Asik. To be continue, nggih? Nggih. Niku kisahnya mungkin mentes enten malih. Santai Ji, gue tungguin. Sekarang kita tabarukan dengan ayat ini sing kula sebat wau, mudah-mudahan kita napa nggih nafsiri ayat ini, mengkaji ayat ini, kita semuanya, keluarga kita semuanya, turunan kita semuanya mendapat keberkahan seperti keberkahannya kepada Nabi Yina Sulaiman alaihi salam. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Dodemburi. Nah niki diterasakan malih. Sekedar malih nggih. Nggih. Mantan enjing guling-eling gampang. Nggih. Manut. Nah begitu Nabi Sulaiman nampun paham dia bahwa sing dimaksud minasihri wa kana tafarakhu tahta kursiyhi. Terus sihir itu dipendam di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Nah seniki begitu Nabi Sulaiman kembali, nah kan seniki paham pun kalau kisah jelaskan mau niku tafsiranipun. Nah seniki fajama'a Sulaiman, fajama'a mongko ngumpulaken sapa Sulaiman Nabi Sulaiman al-kutuba ibnu kutub wa dafanaha lan mendem sapa Sulaiman
kitab sihir itu. Nah, mendem ini udah lain lagi kisahnya. Kan kata Nego. Jadi begitu tahu bahwa rakyatnya banyak yang mempelajari kitab-kitab sihir itu, dirampas sama Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman juga punya insting mau dipendam saja ini kitab-kitab sihir itu. Falamma mata mongko nalikane dipundhut atau ketika Nabi Sulaiman wafat, dalat sayatin, lalu setan itu menunjukkan kepada orang-orang, ya, dalat sayatin alaiha annas fastakhriju, dan lalu orang itu mendudah apa bahasa Indonesia, membongkar pendeman itu dan nuduhna ken lalu nang di bawah kursinya Nabi Sulaiman, di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman juga ada kitab-kitab sihir. Nah, ini timbullah fitnah. Apa fitnahnya? Orang-orang juru badai ini, dukun-dukun itu fitnahnya apa? Tentu dukun ini juga mendapat bisikan dari setan. Fitnahnya apa? Faqalu innama mulkukum bihadza. Wahai para manusia, wahai para masyarakat saat zaman sekinen itu, ketahuilah Sulaiman Sugi, Sulaiman Sakti ya gara-gara iki. Gara-gara kitab sihir. Padahal dia itu yang mendem atau menaruh. Mendem sih bahasa Indonesianya apa ya Allah? Memendam lah. Memendam kitab-kitab, mengubur kitab sihir itu di bawah kursinya Nabi Sulaiman itu. Ketika Nabi Sulaiman itu pun nanti ada kisah juga di surat yang lain. Ketika Nabi Sulaiman wafat, kursinya itu pun wafat tidak diketahui Sulaiman wafat ketika rayap itu memakan habis kursinya. Jadi saking saktine Sulaiman, saking wibawane Nabi Sulaiman, para setan, para jin menungsa kuwi ora ana sing wani nyamper aring singgana sanane Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu wafatnya ketika sedang lungguh begini. Sedang duduk. Itu padahal sudah, itu artinya wafatnya sudah lama. Tahu-tahu begitu wafat, begitu kursinya ambruk karena habis dimakan rayap. Itu artinya jasadnya utuh. Nah, begitu ambruk kayak gitu, setan dengan leluasannya, oh Nabi Sulaiman sudah wafat. Ketahuilah wahai dukun, kamu bilang sama manusia yang lain, ada kitab sihir, bongkarlah di bawah kursi Nabi Sulaiman. Ya ketemu, begitu dibongkar ya ada kitab-kitab sihir. Lalu fitnahnya apa? Inilah kalian ketahui, dengan mata kalian sendiri saksikan. Inilah kitab-kitab sihir yang digunakan oleh Nabi Sulaiman. Padahal itu kerjaannya setan, siapa tadi? Jin, sahar. Yaitu. Sing akhirnya Nabi Sulaiman ini kena fitnah. Ketahuilah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, kita ambil ibrah dari kisah ini. Watak kita, keseharian kita, amal kita, jangan seperti dukun-dukun ini fitnah. Jadi lempar batu sembunyi tangan. Padahal yang berbuatnya mereka. Begitu Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman yang difitnah bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. Dan sebenarnya kekuatan atau Nabi Sulaiman semuanya mukjizat dari Allah. Itulah makanya kita semuanya lingkin-lingan, jangan suka fitnah itu luar biasa itu mudaratnya. Disebutkan saya tadi itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati dengan fitnah. A'udzubillahi min nang enjing terasipun kan pun dugi kutuba ambiyaihim. Terasipun enjing qala ta'ala tabarra'atan li Sulaiman. Nanti Allah akan menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman bukan tukang sihir, yaitu ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Maksudnya ini ya. Berarti masih ayat 102 ya? Iya.
Berarti ngenjing sekedar intermezzo mau menjelaskan kisah pertama kali sihir turun. Itu justru ilmu sihir itu dibawa oleh malaikat. Itu ada malaikat Harut dan Marut. Kisahnya nanti luar biasa lagi. Asik. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur. Amin. Allahumma Amin. Kula mboten bosan-bosan iki ulangi malih, mudah-mudahan kita tabarukan dengan ayat menika, kita ampun percaya sihir karena sihir adalah ini intinya mempelajari apa iki? Menjelaskan sihir. Bahwa sihir itu adalah akadzib, kebohongan. Kalau cara persennya itu 99%. Itu bohong, 1% emang ada benarnya. Itu sihir. Itu artinya sihir adalah kebohongan. Karena yang tetap ya sebenarnya sihir itu juga dari Allah. Karena nanti dijelaskan nanti justru yang mengajarkan sihir adalah malaikat Harut Marut. Yang malaikat itu nanti orang rampung. Sadaqallahul azim. Ini intermezzo kata seliku biar ngenjing pada rawuh malih. Biar kok kisah ora salah paham. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة الروح أخي نجمة وزوجته وأخي سعود وزوجته وأبي صفاري وزوجته وأبي حمدري وزوجته وأبا محمد جمري وإلى حضرة الروح بهجة مستقيمة وإلى حضرة الروح Abdul Muhi wa ila hadrati ning Al-Lidya Firdaus Subhana Jumuddin wa ila hadrati ning Atina binti Ulin Nuha wa ila hadrati Bapak Dula Safari wa Mbah Madrusan wa ila ruhi Mbah Sanrawi wa ila ruhi Bapak Sodali wa ila ruhi Bapak Mulyarja wa ila Kang Sumardi wa Te Agus wa Te Saria wa ila ruhi Te Muhammad Ridho bin Mufraid wa ila Bapak Agus Sutarno wa ila Mbah Siswo Wiharjo wa ila Mbah Mursini wa ila Aki Adang wa hadiyatan khasatan bi barakatuh bi hadzal majlis mubarak Amin. Dek Narasya Kirana binti Irfan. Amin. Wa ila jami arwahi man hadara bi hadzal majlis mubarak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum hufratan min hufratin niran ya Allah. Allahumma nas'alul barakata khususan ila Bapak Yuli wa ahli baiti wa ila nahnu man hadara fi hadzal majlis mubarak ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Monggo jenengan sedaya berdoa sesuai hajat masing-masing. Allah.
Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tagfirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il ma'asi wal sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa khatimatun hasanah. Allahumma kshifil ghummata 'anil ummah. Allahumma asrif 'anil ghala'a wal bala'a wal waba'a 'anil virus corona wa ghairihi. اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا فأنت الله الذي لا يرد سائلا وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه وأنت الله الذي لا يتعجب يا من يقول لشيء كن فيكون سبحان الله سبحان الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.